Bersama saya, Kalisha Nasyira, sebagai host. Teman-teman, kali ini saya tidak sendirian. Saya sedang bersama Amar. Halo semuanya, nama saya Muhammad Hafiz. Saya sekarang duduk di kelas 11 dan sekolah di Iman 2, Banda Aceh. Teman-teman tahu tidak, menjadi produktif itu bukan hanya di dalam sekolah saja, tapi kita bisa menjadi produktif ketika di luar sekolah juga. Nah, sesuai dengan tema kali ini, kita akan membahas tentang tips-tips menjadi pelajar produktif di luar sekolah. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih cara Amar ngatur waktu antara jam sekolah sama jam luar sekolah? Nah, biasanya kan kalau sekolah Amar nih, biasanya sekolahnya itu sampai sore. Jadi, kalau misalnya ada kegiatan gitu, kayak misalnya ngaji atau les gitu kan, itu biasanya sore, misalnya 1 jam setelah sekolah atau malam gitu. Kalau misalnya ada kegiatan tambahan dari sekolah, misalnya kayak kerja kelompok atau apa itu, misalnya diundur gitu, izin ke malam gitu biasanya. Tapi kalau bentrok itu kayak misal Amar kan sekolahnya sampai sore kan, terus Amar ada les dan kebetulan lesnya tuh ada kegiatan kemana gitu, itu kalau bisa bentrok itu gimana? Ya biasanya itu nanti izin gitu kan, misalnya kayak nggak bisa hari ini besok gitu misalnya gitu. Oke, kalau boleh tahu kegiatan produktif apa aja sih yang Amar ikut di luar sekolah yang bermanfaat? Ada kayak les, ada ngaji, berenang juga ada kayak les berenang. Oke. Amar ada nggak tambahan belajar di luar sekolah? Kayak di rumah gitu tuh Amar biasa belajar melalui internet. Ya ada juga. Itu biasa Amar pakai web apa? Atau dari mungkin dari YouTube juga gitu kan, dari channel siapa gitu? Biasanya sih kalau dari YouTube ya kayak ruang guru gitu kan ada juga kan dari YouTube, kalau nggak Google gitu atau nggak Brainly aplikasi. Oh jadi itu ya. Kalau misalnya di dalam satu hari penuh itu Amar full dengan kegiatan, pasti capek kan? Ya. Itu gimana cara Amar mengurangi rasa capek itu? Ya biasanya kan nyari kayak apa yang bisa mengenakan lah gitu, misalnya kayak istirahat atau enggak pergi jalan-jalan sama kawan, cuman jangan lama-lama gitu, karena kan biasanya padat juga sih. Kadang nih kalau misalnya kita belajar terus pasti ngerasa jenuh atau bosan, apalagi di luar sekolah kita tuh mungkin kadang suka ke distract sama misalnya HP atau mungkin orang yang dari luar gitu. Itu gimana cara Amar mengatasi merasa bosan, jenuh sama kalau misalnya ke distract? Biasanya sih kalau misalnya bosan atau jenuh gitu kayak nyari suasana belajar yang lain, misalnya kan kayak ini belajar di dalam gitu, nanti izin belajar di luar gitu, karena biar nggak bosan gitu, tapi tetap belajar. Kalau misalnya kayak keganggu gitu, misalnya kayak kalau Amar kan misalnya HP kan sering masuk gitu, jadi biasanya data seluruhnya itu kayak dimatiin gitu, kecuali kalau misalnya dipakai untuk belajar. Tadi kan Amar bilang kalau misalnya Amar bosan belajar di rumah, Amar pergi keluar kan. Biasa Amar belajar di luar itu di mana? Biasanya sama kawan sih, kayak misalnya di kafe gitu atau enggak ngumpul di rumahnya. Gitu. Gimana cara Amar seimbangin waktu belajar dengan kegiatan fisik Amar? Kayak kegiatan atau kegiatan hobi gitu lah. Ya biasanya kalau misalnya untuk pribadi gitu kan, kalau misalnya untuk pribadi itu biasanya kayak hari libur aja gitu, bukan hari yang penuh kegiatan, misalnya kayak hari Sabtu, hari Minggu gitu, karena kan kalau hari Sabtu sama Minggu itu nggak sekolah, jadi biasanya pagi-pagi itu mulai ngerjain apa yang bisa gitu, untuk pribadi sendiri. Tapi kalau misalnya hari libur juga penuh dengan kegiatan gitu, itu gimana dong? Ya biasanya sih ya kayak ngikutin aja. Amar boleh gak sih
spill cara Amar belajar hal-hal baru di luar yang mungkin tuh bermanfaat buat kita atau buat yang lain juga gitu. Kayak spill hal baru. Amar boleh gak sih spill tips belajar hal baru di luar sekolah? Itu Misalnya kayak spill tips belajar hal baru buat masa depan Amar tapi yang di luar sekolah gitu. oh gitu. Iya. Biasanya kalau Amar kayak ikutin olimpiade gitu, kayak kemarin tuh kan ada yang dari USU tuh, Oh, iya. jadi itu Amar ikuti. Jadi semua kalau ada olimpiade atau kayak misalnya lomba gitu, itu Amar ikut. Biar tahu di mana bakat. Ada nggak nih motivasi yang selalu Amar pegang untuk belajar gitu? Motivasi biasanya sih ya, karena orang tua Amar sendiri kan nanti nggak mau kayak mana misalnya harus bisa bareng dengan orang tua. Iya. Terus nanti kan pasti udah punya keluarga gitu kan, udah punya rumah tangga. Jadi kan kalau Amar ini laki, jadi Amar ini pasti banyak tanggung jawabnya gitu. Jadi kalau kata orang tua Amar pasti kalau misalnya sekarang belum nggak belajar, pasti kedepannya akan susah gitu. Jadi mending sekarang capek daripada kedepannya itu Susah. Iya. Aku mau tanya deh terakhir. Cita-cita Amar tuh apa? Cita. Iya, cita-cita. Dokter. Kenapa Amar pengen jadi dokter? Ya karena kan kalau misalnya kalau keluarga Amar sih ya, identiknya tuh banyak yang jadi dokter gitu. Jadi kan Amar kayak termotivasi juga gitu. Jadi pengen juga kayak mana rasanya buat orang gitu. Jadi dari keluarga gitu ya? Ya, gitu. Ada nggak sih pesan Amar buat yang nonton di rumah? Ya misalnya sih kalau misalnya belajar tuh jangan bosan. Kalau misalnya bosan jangan kayak mana ya, jangan langsung buang-buang waktu gitu. Jadi kita harus istirahat secukupnya, kalau enggak kita kayak nyari kesibukan lain gitu. Teman-teman jangan kemana-mana ya, nanti kita lanjut setelah yang satu ini. Teman-teman, kita kembali lagi membahas tentang tips menjadi pelajar produktif selain di dalam sekolah. Nah, gimana sih cara Amar menjaga mental Amar sama fisik Amar kalau misalnya udah belajar di luar sekolah terus belajar lagi di dalam sekolah gitu? Kalau mental gitu kan biasanya kan kalau misalnya belajar yang padat itu pasti stres gitu kan. Jadi itu kalau Amar tuh kalau misalnya belajar jangan dipaksakan gitu. Misalnya kayak kita kalau udah capek istirahat biar terjaga juga gitu pikiran kita apa gitu. Kalau fisik sih ya biasanya makan secukupnya gitu kan. Olahraga teratur juga. Gimana cara Amar? Kadang nih kita kan ada stres waktu belajar, terus kayak mungkin malam ini kita belajar terus kayak kejar materi buat besoknya yang ujian yang emang materi ujiannya itu yang banyak, itu pasti stres kan? Gimana cara Amar mengatasi rasa stres itu? Kalau Amar sih kalau misalnya yang kayak ngejar gitu dan ngejar ke materi gitu kan, ngejar materi. Kalau biasanya sih Amar tuh belajarnya sama kawan gitu kan, karena biar langsung ngerti berdua gitu artinya. Jadi nanti kami bahas ini jadi kayak lebih seru gitu karena ada pembahasan juga gitu. Itu cara Amar mengatasi rasa stres sama capek mental dan fisik ya. Teman-teman, sekian dulu pembahasan kita mengenai tips-tips menjadi pelajar produktif selain di dalam sekolah. Saya Kalisha Syira, izin undur diri. Sampai jumpa di program Public Talk berikutnya. Terima kasih. Dadah.